Dalam hatinya dia berkata, setiap kali dia menendang ada ki yang ditransfer ke singa itu. Mungkin ini terlihat seperti Tuan Liu memukulinya, tetapi dia mematahkan belenggu dan membantu bis itu meningkatkan kekuatannya. Lalu tidak lama setelah itu, si singa itu pun menunjukkan perubahan dan akhirnya, wow, apa dia benar-benar membuat terobosan? Rupanya singa itu pun benar-benar berevolusi. Kudengar beberapa guru terpelajar memiliki kemampuan untuk membantu mereka meningkatkan basis kultivasi dengan memukuli orang. Tetapi setelah disimpulkan seperti itu, di tubuh singa dihilangkan tetapi dapat mengalir melalui meridian dengan bebas dan landasan kultivasi mereka meningkat pesat. Karena dia bisa membantu bis membuat terobosan, sepertinya bisakah dia juga membantu manusia membuat terobosan? Akhirnya si singa yang sudah berevolusi terlihat sangat senang. Tuan Liu atau Zhang Xuan berkata, baiklah, sudah selesai. Mereka berdua pun akhirnya menghampiri. Tuan Liu, terima kasih telah membantu singa membuat terobosan, aku sangat menghargainya. Zhang Xuan berkata, tidak masalah, aku punya permintaan lain, tolong bantu aku kali ini. Aku punya permintaan. Aku sudah berada di puncak tahap Grandmaster selama bertahun-tahun. Bisakah kau membantuku membuat terobosan? Membuat terobosan, kata Zhang Xuan. Lalu Raja berkata, jangan khawatir, aku punya hadiah. Lalu Tuan Liu atau si Zhang Xuan dalam hatinya berpikir, jadi dia tahu aku menginginkan batu spiritual, oleh karena itu dia tidak memberitahuku berapa banyak yang dia inginkan. Baiklah, kalau begitu, ayo siap, aku siap, ayo kita mulai. Namun sepertinya si Jaya Raja memiliki kesalahpahaman. Dia berpikir bahwa dipukuli akan membuat dia menerobos, tapi Zhang Xuan tidak berpikir seperti itu. Metode penjinakan memukul bis hanya cocok untuk bis. Kenapa kau mengikat dirimu dan berbaring di tanah, ayah? Hehehe. Karena bis itu telah mencapai tahap supreme, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan ada hal lain yang harus kau lakukan. Selain itu, sampai jumpa. Sepertinya si Tuan Liu menolaknya. Tuan Zhang, sudah aku bilang, aku akan mengajak melihat sesuatu yang menyenangkan, kan? Sesuatu itu hampir dimulai. Ayo kita pergi sekarang. Sesuatu yang menyenangkan itu apa? Kata Zhang Xuan. Ayolah, kau akan tahu ketika kau tiba di sana. Terlihat di suatu tempat Akademi Tianwu, sebuah pertandingan akan dimulai. Seseorang berkata, wanita itu mengandalkan material art. Sekarang Zoya telah belajar ilmu pedang dari Grandmaster. Dia jelas bukanlah tandingan Zoya. Rupanya itu adalah Xiantou. Kau benar, beraninya dia menghina Tuan Zhang kita. Kita harus memberinya pelajaran jika dia tidak mau minta maaf. Tidak mungkin Tuan Li bisa dibandingkan dengan Tuan Zhang. Murid-muridnya yang lain membela. Lalu akhirnya si Mushuye pun datang. Tekniknya yang sangat hebat, jauh lebih kuat dari material art yang kulatih sebelumnya. Murid Tuan Zhang tidak tahu teknik dan dia hanya mengandalkan kinya untuk menahanku. Dia memang kuat, tetapi dia tidak akan bisa menghentikanku sekarang, kata si Mushuye. Murid Tuan Zhang itu sangat percaya diri. Nampaknya mereka sangat percaya diri, ucap penonton-penonton yang lain. Ya, Mushuye King serius dalam hal ini. Si King itu atau si Mushuye berjalan ke arahnya. Ini akan segera dimulai. Rupanya kejadian itu pun ditonton oleh kepala sekolah. Mushuye King menang, akademi kita akan mendapat reputasi yang baik. Ya, Tuan Zhang adalah bintang terbesar dari pavilion guru terpelajar sejak didirikan 1000 tahun yang lalu. Jika Mushuye King menang, maka kemampuan mengajar akademi kita akan keseluruhan dipuji oleh semua sekolah yang ada di dunia ini. Ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Bagaimana jika dia menang, tapi bagaimana jika dia kalah? Faktanya, meskipun dia menang atau kalah, ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi akademi kita. Lah, memangnya kenapa? Orang yang lain bertanya. Itu mudah, Tuan Liu hanyalah seorang guru biasa di akademi, sedangkan Tuan Zhang mengikuti tes untuk guru terpelajar bintang 2. Jadi meskipun Mushuye kalah, dia tidak harus malu sama sekali. Ya, itu benar, Tuan. Entah dia menang atau kalah, itu bagus untuk akademi kita. Lihat ini, akan segera dimulai. Akhirnya si Mushuye King atau si Mushuye berkata, kita sudah berkompetisi dalam hal teknik sebelumnya. Apa kau punya nyali untuk menggunakan senjata kali ini? Di sana si Zoya tidak mau baca bacot ya, langsung saja, hentikan itu. Itulah yang kuinginkan. Ayo saja kita mulai. Akhirnya mereka pun berdua maju. Mereka berdua menggenggam pedangnya. Mushuye King memegang pedang yang seperti golok, sementara si Zoya memegang pedang panjang. Ya, setelah
Mushiking mengeluarkan auranya di lapisan pedang itu. Langkah pertama Mushiking cukup bagus, dia akan mendapatkan momentum saat menebas. Dia memang berasal dari keluarga terpandang, penguasaan material artnya telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Langkah berikutnya, baiklah apa ya yang bisa kita lihat berikutnya. Namun di sana si Zoya tidak mau kalah, dia mengalirkan aura esnya di antara pedang-pedang itu dan Zoya itu juga benar-benar jenius. Dorongannya tidak hanya memandangkan momentum pedang tapi juga bertujuan untuk menghancurkan udara. Sepertinya kau tahu banyak senjata ya Zoya, kata si Mushiking. Namun tebasannya tidak berhenti begitu saja. Dia beraksi begitu cepat, kata guru pengawas di sana. Apa yang terjadi? Tebasan pedangnya dengan sempurna. Jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan itu akan menjadi berlebihan. Jika kurang juga itu tidak akan cukup. Sebenarnya si Zoya ini benar-benar luar biasa. Lalu adu pedang pun terjadi di sana. Tang 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 tang. Lalu dalam hatinya si Mushiking berkata, meskipun dia tidak mahir, tapi ternyata dia mengendalikan senjatanya dengan sangat baik. Lalu Mushiking melompat ke belakang. Seharusnya aku tidak menyia-nyiakan kekuatanku. Baiklah kalau begitu, kita mulai saja. Apa yang dipelajari Tuan Liu akan kupraktekkan sekarang. Aura api pun keluar dari tubuh si Mushiking. Aku pernah melihatnya, kata guru di sana, menggunakan saber. Sejak kapan dia begitu kuat? Aku penasaran, apa dia sehebat Tuan Bai? Tuan Bai? Apa kau bercanda? Tuan Bai itu hebat. Tuan Bai sudah mempraktekkan teknik saber selama lebih dari 30 tahun. Dia akan segera menguasai Blade Intense. Itu penggunaan saber paling kuat di akademi kita. Mushiking masih muda, dia mungkin menggunakan saber dengan baik, tetapi masih jauh dari memahami Blade Intense-nya. Itu benar, hanya mereka yang memiliki pemahaman yang sangat bisa mencapai itu. Itu sangat jarang terjadi. Di kerajaan Tianwu hanya Goda, si Blade yang mencapai level ini, dan bahkan Tuan Bai tidak cukup baik. Tidak mudah untuk memahami maksud sebenarnya dari senjata. Kau tidak akan pernah bisa menghabiskan waktu puluhan tahun untuk melakukannya. Namun mereka berdua tiba-tiba saja kaget. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa terjadi? Itu aura Blade Intense. Itu pasti karena Tuan Liu yang mengajarkannya. Ku dengar Liu Cheng mengajarinya. Siapa sebenarnya yang diajari si Liu Cheng itu? Serangkaian teknik Blade beberapa hari yang lalu membuatnya memahami Blade Intense. Hanya dalam 3 hari bagaimana Tuan Liu melakukannya. Orang-orang lain pun kaget. Bagaimanapun caranya tidak dapat dipungkiri, ia memiliki kemampuan mengajar yang mencengangkan, bukan? Zoya tidak lemah, tapi dia belum memahami Sword Intense. Aku takut sesuatu sebelum terjadi. Omongannya itu dicela oleh seorang. Hei, lihat itu, ada yang sesuatu juga terjadi pada si Zoya. Rupanya si Zoya juga mengeluarkan aura Blade Intense-nya. Itu adalah Sword Intense. Riaknya mengalir terdengar seperti burung punik yang bernyanyi. Kedua gadis remaja itu memahami Blade Intense dan Sword Intense. Ini konyol. Mereka benar-benar sudah berada di level yang berbeda. Adakah yang bisa memberitahuku sebenarnya apa yang terjadi? Kata guru itu di sana. Mushiking mengeluarkan jurusnya. Tebasan silang. Si Zoya juga menangkisnya. Tebasan biasa. Kecerak. Sial, dia menangkis tebasanku. Sword Intense-nya disertai aura dingin. Meskipun aku melindungi tubuhku, semakin sulit melawannya jika terus seperti ini, kata Mushiking. Dia hanya mengetahui beberapa teknik tingkat rendah 3 hari yang lalu, tapi dia sudah menjadi kuat sekarang. Apa Tuan Zhang benar-benar hebat? Meski begitu, Tuan Liu, aku tidak akan kalah darinya. Sambil mengingat ajaran dari Tuan Liu yang sebenarnya adalah si Zhang Xuan juga. Zoya maju ke arahnya. Tidak ada yang boleh menghina Tuan Liu. Rasakan ini. Namun di sana juga si Zoya tidak mau kalah. Kau menghina Zhang Xuan duluan. Tidak boleh ada yang menghina Tuan Zhang, guruku yang tercinta. Aku pikir aku bisa menang dengan mudah. Tetapi ilmu pedang dari Grandmaster dan memahami Sword Intense tidak cukup. Tak kusangka dia membuat kemajuan juga, kata Zoya. Baiklah kalau begitu, pantas saja dia membela Tuan Liu sampai seperti ini. Sepertinya Tuan Liu juga benar-benar hebat. Sementara itu, di sisi yang lain, si Zhang Xuan atau si Tuan Liu sedang pergi ke arah sana. Kenapa kau ingin aku melihatnya? Ada yang harus kulakukan. Aku tidak punya waktu untuk ini, kata Zhang Xuan. Tenang saja, kita akan segera sampai. Kau pasti senang jika melihatnya. Kenapa kita pergi ke Akademi Tianwu? Selain itu, di mana semua orang sepi banget di sini, kata Zhang Xuan. Ini tengah hari, akademi harusnya penuh dengan orang, tapi aku tidak melihat siapapun. Wah, sudah dimulai. Apanya yang dimulai? Seseorang lagi berduel, kata Zhang Xuan.
ragu itu banyak orang. Rupanya para penonton di sana sedang heboh. Nampaknya Tuan Zhang lebih baik darinya. Sepertinya Zoya lebih kuat. Kurasa tidak demikian. Tuan Liu juga mengajar Musaiking dengan 4 hari, tapi dia sudah membuat terobosan seperti ini. Aku tak menyangka guru-guru itu benar-benar hebat. Tuan Zhang, Tuan Liu. Si Zhang Xuan yang mendengar itu kan namaku. Sebenarnya Zoya, Musaiking. Lalu selain itu aku merasakan aura yang familiar. Zhang Xuan yang bingung dengan keadaan di sana. Lalu akhirnya menyadari, apa mereka berdua bertarung? Tidak. Zhang Xuan langsung melompat ke arah sana. Dia sangat kuat. Sementara itu, kata si Musaiking dalam hatinya, Blade Intense, tapi sayangnya konstitusinya tidak sekuat milikku. Baiklah, saatnya untuk mengakhiri ini. Iya. Mereka berdua mengeluarkan jurus andalan mereka berdua masing-masing. Musaiking dengan tebasannya, sementara Zoya dengan tusukannya. Rasakan ini. Cah, Zoya rupanya lebih kuat di sana. Aku akan kalah, kata si Musaiking. Tidak, namun saat di akhir-akhir kekalahannya si Musaiking, di sana ada seseorang yang menghentikan gerakan pedangnya. Ternyata itu adalah si Tuan Liu. Tuan Liu, cukup, berhenti, hentikan pertandingan ini, kata si Tuan Liu. Dia kuat. Aku hampir tidak bisa mengendalikan energi pedang yang aku hasilkan, tapi dia bisa menghentikannya dengan satu serangan, dan itu sama sekali tidak menyakitiku sama sekali. Dia benar-benar cerdas dan kuat. Lalu si Zoya pun memberi hormat. Tuan, kenapa Anda menghentikan pertarungan kami? Kalian hanya melakukan sesuatu yang tidak berarti, sambil kata si Tuan Liu, sambil dia ingin marah. Aku mengajari salah satu dari teknik pedang dan teknik blade, tapi tak kusangka mereka malah bertarung satu sama lain. Ini pasti bukan karena reputasiku. Pantas saja Muyu terlihat aneh dan mengatakan sesuatu yang menarik. Memang ini lumayan menarik, tapi kata Zhang Xuan dalam hatinya, Anda pasti Tuan Liu, kata Zoya. Murid Anda menghina masterku, Master Zhang Xuan. Sebagai muridnya, bukankah wajar jika aku menantangnya berduel? Aku membela masterku, kenapa Anda bilang tak berarti? Di sana Tuan Liu pun yang haheho. Bagaimana ya sebenarnya Zhang Xuan itu, sebenarnya aku ingin bicara seperti itu, tapi Zhang Xuan tidak bisa. Itu benar, ini masalah Zhang Xuan ya. Sebagai Zhang Xuan aku sangat mengerti, tapi sebagai Tuan Liu aku juga harus mengerti tentang muridku. Ini tidaklah sopan, bagaimana ini? Lalu dia berkata, baiklah, berhenti berkelahi, kau boleh kembali sekarang. Apa-apaan ini? Aku tak menyangka akan ditanyai oleh muridku sendiri yang sedang menyamar. Kembali? Apa maksudmu kembali? Di sana seseorang berkata seperti itu. Musaiking kalah, jadi dia harus meminta maaf dan mengakui bahwa Tuan Zhang lebih baik, kata murid-murid Zhang Xuan. Iya benar, jika tidak kami tidak akan menyerah, kami akan terus melaporkan ini ke guru serikat pavilion guru terpelajar. Lalu Xiantou pun berkata, itu benar, muridmu bukan tandingan Zoya, tapi Anda menghalangi duel. Apa masalahmu? Kita membuat kesepakatan sebelum pertarungan, jangan menjadi pecundang. Aku kalah? Apa maksudmu aku kalah? Karena aku tidak belajar dengan baik, itu tidak ada hubungannya dengan guruku. Berhenti menghina guruku. Lalu di sana apa maksudmu? Aku tidak ingin mengakui bahwa kau kalah. Kau itu kalah, bukan kau sudah jelas-jelas kalah. Kau lihat itu, kau kalah. Minta maaf sekarang dan akui bahwa Tuan Liu tidak sebaik Tuan Zhang, dan kemudian masalah kita selesai. Jangan selesaikan ini. Baiklah, mari berhenti bersikap kasar. Namun di sana si Musaiking yang cukup menyadari bahwa dia benar-benar kalah di sana. Cukup, kata Zhang Xuan atau si Tuan Liu. Kompetisi ini hari ini sudah selesai, kalian semua kembalilah. Haruskah aku minta muridku untuk mengakui bahwa aku lebih rendah dari diriku sendiri? Terdengar gak masuk akal. Lagian Zhang Xuan dan aku ini kan benar-benar orang yang sama. Kembali, ini tidak bisa diterima, kata murid-murid di sana. Zoya tidak menang dan Musaiking tidak kalah. Tentu saja hasilnya seri. Kembalilah kalian semua. Jangan main-main di sini atau aku akan menyuruh guru kalian untuk memberi kalian pelajaran. Kau dasar. Murid-murid Zhang Xuan pun terlihat kesal. Sementara itu guru dan kepala sekolah yang melihat di sana, Tuan Liu sedang dalam masalah sekarang. Seharusnya tidak muncul sebagai guru. Kenapa dia terlibat dalam perkelahian antar murid? Jika dia tidak menghentikan itu, mungkin Musaiking akan terluka, kata salah seorang guru di sana. Sebagai seorang guru, dia tidak hanya bisa melihat muridnya terluka dan tidak melakukan apa-apa. Guru yang lain berkata, itu benar, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar muridnya dan melindungi mereka. Jika kita melihat murid kita terluka, kita juga tidak akan duduk diam dan menonton. Sekarang akademi berada dalam dilema. Jika kita membantu Tuan Liu, maka itu akan menyinggung perasaan Tuan Zhang.
Tetapi jika kami membantu Tuan Zhang, Tuan Liu juga pasti tidak akan senang. Tuan Liu bukan seorang guru biasa, tetapi pemimpin serikat tabib. Jika kita terus menonton tanpa melakukan apa-apa, keduanya akan marah. Lagi pula, kita tidak hanya bisa menghentikan mereka, tetapi membiarkan mereka bertarung dengan bebas. Bagaimana dengan ini? Anda dapat mengundang keduanya, Tuan Zhang dan Tuan Liu, biarkan mereka berkenalan satu sama lain. Seseorang berkata seperti itu dengan ide bodohnya karena tidak tahu Zhang Xuan dan Tuan Liu adalah orang yang sama. Ide yang bagus, seseorang berkata seperti itu karena kebodohannya. Tapi Tuan Zhang mengikuti ujian terpelajar. Bintang 2 tidak ada di kota. Apa yang harus kita lakukan? Jika dia mengetahui konflik dan menolak untuk datang, bagaimana? Lakukan apapun untuk mengundangnya. Aku akan melakukannya. Lagi pula guru yang memiliki bintang 1 menurutku Tuan Zhang akan datang demi aku dan menyiapkan beberapa token VIP akademi. Aku akan biarkan memberikannya pada murid Tuan Zhang. Aku bisa datang ke akademi kapanpun mereka mau. Mereka akan punya akses ke perpustakaan dan sumber daya. Sementara itu, si Moyu berkata dalam hatinya, aku pikir kompetisi ini 2 kelompok murid dihajar oleh Tuan Zhang dengan identitas berbeda pasti sangat menarik. Tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Sepertinya aku harus turun tangan. Zoya, si Moyu memanggil murid Zhang Xuan. Zoya, Nonamo, mungkin kau harus kembali Zoya. Jika Tuan Zhang tahu bahwa kau berkelahi dengan seorang murid akademi Tianwu, dia akan marah. Sambil beralasan seperti itu, meskipun aku belum menjadi murid Tuan Zhang dalam waktu yang lama, aku tahu dia tidak akan suka jika dia dapat masalah. Zoya berpikir, jika dia tahu kita membuat keributan di akademi Tianwu dan bertengkar dengan seseorang, kurasa benar dia akan marah. Tapi Nonamo, Anda adalah guru terpelajar, tolong jadi hakim kami. Jika Tuan Liu tidak ikut campur, Mushe King pasti akan kalah. Tidak apa-apa jika Mushe King kalah, tapi aku menolak untuk mengakuinya. Bagaimana bisa Tuan Liu mengatakan itu seri? Lalu si Moyu pun berkata, pokoknya Tuan Liu adalah seorang guru, jangan buatnya terlihat buruk. Begitu juga Tuan Zhang, aku akan menjelaskan semuanya padanya. Jadi dia tidak akan menyalahkan kalian. Lalu si Zoya pun yang pasrah dengan penjelasan si Moyu. Baiklah kalau begitu Tuan Liu, aku menghormatimu demi akademi. Jika Anda mengatakan ini seri, maka itu benar. Ya sudahlah, bodo amat. Tapi Mushe King, aku menantangmu untuk berduel dalam 3 hari. Apa aku berani menerimanya? Lalu tantangan pun diterima begitu saja. Sampai jumpa 3 hari lagi. Lah mereka berduel lagi. Ternyata sampai 3 hari lagi. Bagus, aku berharap Tuan Liu tidak akan ikut campur lagi. Nah, di sana Zhang Xuan pun hanya kebingungan ya dengan keadaan. Apa-apaan ini, aku datang untuk menghentikan mereka, tapi tidak berhasil karena mereka malah ingin berduel lagi. Zoya terburuk, membenciku sekarang. Jika dia tahu aku adalah Zhang Xuan, apa-apaan ini, aku tidak bersalah. Di sana dia melihat si Nonamu. Kenapa kau tidak memperingatkanku? Kupikir mereka tidak serius. Itu bukan masalah besar, dalam hatinya si Moyu. Aku merasa jadi tidak canggung ya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, kata si Moyu. Sebenarnya itu ada hal yang bagus juga dengan adanya kompetisi. Kedua murid akan giat dengan belajar. Lihat Zoya baik-baik dan Mushe King, kemajuannya pesat bukan? Zhang Xuan pun berpikir, ya itu benar. Semenjak mereka mulai bersaing satu sama lain, mereka memang telah berkultivasi dengan mencapai kemajuan yang besar. Sambil melihat Swordmanship dan teknik blade yang kuajarkan disederhanakan lebih cocok untuk mereka, masih sulit untuk menguasai dan memahaminya. Membutuhkan waktu setengah bulan untuk memahami Blade Intense Sword, tetapi mereka melakukannya dalam 2 hari. Kurasa mereka jenius atau sesuatu seperti itu. Baiklah kalau begitu, bukan hanya itu, jangan beritahu siapapun siapa aku, oke? Kata si Zhang Xuan kepada si Nonamu. Tuan Liu, cukup, mari kita bicarakan hal ini ketika kita kembali. Sial. Sementara mereka kembali, murid Zhang Xuan mengumpat dengan sialnya. Praspal duel guru apaan ini? Guru ikut campur dalam duel murid, benar-benar gak masuk akal. Kerajaan ini, sekolah ini, gak ada yang masuk akal sama sekali. Namun di sana si Zoya berpikir, Tuan Liu menangkis pedangku dengan begitu mudahnya. Waktunya sempurna. Dia memiliki wawasan yang kuat. Aku takut dia tidaklah lebih lemah dari Tuan Zhang. Bahkan dia menurunkan basis kultivasinya. Kita tetap tidak bisa menandinginya. Terus kenapa dia jelas-jelas menindas kita? Dia membela muridnya dan menolak mengakui kekalahan mereka. Ini pertama kalinya aku melihat guru yang tidak tahu malu. Kata si Zheng Feng. Zheng, benar, aku tidak cukup kuat, kata si Yanto. Seandainya aku cukup kuat, aku akan menghajar si guru Liu itu, kata Yanto.
Baiklah kalau begitu, mungkin kita tidak tahu, mungkin dia tidak tahu mau, tapi dia cukup kuat. Jika bukan karena konstitusi aku yang kuat dan ilmu pedang yang kupelajari, Grandmaster akan kalah. Terima kasih Grandmaster. Prioritas utama kita adalah meningkatkan kekuatan, bukan menguntuknya. Jika kita akan malu kalah berduel berikutnya. Baiklah kalau begitu, kita harus berjuang di duel berikutnya.